Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Haji Nur Hasanah MAG selaku dosen ilmu pendidikan, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan tema tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Naini Samarul Faida NIM 2419001 sebagai moderator, 2 Safayatul Ulfa NIM 2419025, yang ketiga Husna Maulida NIM 2419027. Berikut pemaparan dari pemateri. Tokoh pendidikan yang pertama yaitu Raden Ajeng Kartini atau yang biasa kita kenal sebagai R.A. Kartini. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 12 April 1879. Beliau adalah anak dari seorang bangsawan. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Beliau bersekolah di ELS atau Europe's Leisure School. Namun karena keadaannya, beliau harus berhenti pada saat berusia 12 tahun. Beliau menikah dengan Raden Pati Joyodiningrat pada tanggal 12 November 1903, dan setelah menikah beliau mendirikan sebuah sekolah yang bernama Sekolah Wanita. Beliau meninggal di Rembang pada 17 September 1904. Karya-karya Raden Ajeng Kartini diantaranya yaitu buku Habis Gelap Terbitlah Terang, Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan untuk Bangsa. Kemudian Panggil Aku Kartini Saja. Perjuangan dan pemikiran R.A. Kartini. Yang pertama yaitu perjuangan kesetaraan gender. Kartini merupakan salah satu sedikit dari wanita Indonesia yang memperoleh pendidikan barat. Meskipun hanya tingkat ELS, namun Kartini dapat berbahasa Belanda dengan baik. Kartini kerap menyurati teman-temannya yang di Eropa. Di dalam suratnya, Kartini banyak mengungkapkan tentang keadaan bangsanya dan keadaan kaumnya, dan juga harapan-harapannya tentang upaya peningkatan derajat kaum wanita Indonesia. Surat-surat Kartini kemudian dikumpulkan dan dibukukan oleh J.H. Abenon dengan judul Dur Duisternis Tutleits. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Amin Pane dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemudian Kartini dipilih sebagai tokoh pahlawan pendidikan nasional karena dalam pemikirannya wanita di Jawa dapat mengenyam pendidikan dan mendapatkan derajat kesetaraan laki-laki. Kartini juga mendirikan sebuah sekolah ditujukan untuk kaum perempuan bernama Sekolah Kartini. Pemikirannya yang kedua yaitu nasionalisme Kartini. Nasionalisme Kartini merupakan refleksi sosial yang kritis dari seorang wanita Indonesia yang didasarkan pada ketuhanan, kebijakan, dan keindahan, ditambah dengan humanitarianisme atau kemanusiaan dan nasionalisme. Nasionalisme Kartini dapat dilihat dari surat-suratnya. Humanitarisme Kartini merupakan refleksi kritis dari stratifikasi sosial yang hierarkis akibat konstruk budaya yang feudalistik. Gagasan ini merupakan embrio dari munculnya ide persamaan derajat atau yang dikenal dengan emansipasi, di mana wanita sudah selayaknya ditempatkan pada proporsi yang semestinya. Kartini sadar bahwa untuk mencapai cita-citanya tentang persatuan dan persamaan derajat manusia tersebut harus diperjuangkan yang keras melalui pendidikan. Oleh karenanya, Kartini dalam masalah pendidikan demikian besarnya. Keterbelakangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu disebabkan oleh ketidakadilan rakyat tentang cara mengatasi segala kesulitan yang dihadapinya, seperti soal pangan, kesehatan, ataupun pendidikan bagi anak-anak. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Dewi Sartika. Beliau lahir di Bandung pada 4 Desember 1884. Ayah beliau bernama Raden Sumanagara. Ibunya bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Beliau menikah pada tahun 1906 dengan Raden Kandungan Aga Suryawinata.
Kemudian pada 16 Januari 1904 beliau mendirikan Sekolah Istri yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi pada 1929. Beliau meninggal pada 11 September 1947 dan dimakamkan di Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. Karya-karya Dewi Sartika diantaranya yaitu karangan Dewi Sartika dalam pidatonya tentang konsep pendidikan bagi kaum perempuan. Karangan tersebut disampaikan dalam pidatonya di Surabaya dalam acara Sarekat Islam atas undangan Hos Cokro Aminoto, sekaligus perayaan 7 tahun didirikannya Sekolah Keutamaan Istri di Bandung dengan judul Keutamaan Istri, yang berisi tentang keutamaan perempuan dalam kehidupan terumat hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Wanita Pribumi, yang berisi tentang keadaan wanita pribumi pada masa kolonial atau masa Raden Dewi Sartika. Perjuangan pendidikan oleh Dewi Sartika. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mendirikan Sekolah Perempuan. Mendirikan sebuah sekolah adalah cita-cita Dewi Sartika ketika melihat para perempuan di lingkungannya tidak memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu. Dengan adanya sekolah tersebut, Dewi Sartika berharap agar anak-anak perempuan di lingkungannya dapat bersekolah dan berpemikiran maju. Pada awalnya, sekolah ini hanya terdiri dari 20 murid dan 2 kelas. Kemudian berkembang pesat hingga pada 1912 di Pasunan sudah berdiri 9 Saloka Istri yang waktu itu telah berubah nama menjadi Saloka Keutamaan Istri atau Sekolah Keutamaan Perempuan. Pada saat ini, murid semuanya adalah perempuan. Kemudian murid ini diajar membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulam, dan pendidikan agama. Kemudian bertambah seiring perkembangan sekolah ini. Biografi Ki Hajar Dewantoro, lahir di Paku Alaman 2 Mei 1889, mempunyai masa kecil dengan nama Raden Mas Soejaningrat. Pada tahun 1922 diganti menjadi Ki Hajar Dewantoro. Ayahnya bernama KPH Soejaningrat, ibunya bernama Raden Ayu Sandia, istrinya bernama Raden Ajeng Soetatinah, menikah gantung pada November 1907 dan diresmikan pada akhir Agustus 1913. Beliau wafat di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Karya-karya Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro, buku bagian pertama tentang pendidikan. Di dalam buku ini membicarakan gagasan dan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam bidang pendidikan, di antaranya tentang hal ihwal pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantoro, buku bagian kedua tentang kebudayaan. Dalam karya Ki Hajar Dewantoro menulis mengenai kebudayaan dan kesenian yang diantaranya Asosiasi Barat dan Timur, pembangunan kebudayaan di zaman merdeka, kebudayaan sifat pribadi bangsa, kesenian daerah dalam Persatuan Indonesia Islam, dan kebudayaan ajaran Pancasila, dan lain-lain. Ki Hajar Dewantoro, buku bagian ketiga tentang politik dan kemasyarakatan. Buku ini khusus memuat tulisan-tulisan mengenai politik antara tahun 1913 sampai 1922 yang menggerakkan dunia imperialis Belanda, dan tulisan-tulisan mengenai wanita, pemuda, dan perjuangan. Ki Hajar Dewantoro, buku bagian keempat tentang riwayat dan perjuangan. Dalam buku ini, Ki Hajar Dewantoro banyak merintis dan pahlawan kemerdekaan, yakni Ki Hajar Dewantoro sendiri. Perjuangan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai Bapak Pendidikan karena beliaulah yang membangun sekolah bernama National Honor Witch Institute, yang kemudian dikenal dengan nama Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantoro juga dikenal dengan 3 semboyan. Yang pertama, Ing Ngarsa Ing Tulodo, di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa,
di tengah memberi semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkap beliau yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, lahir 14 Februari tahun 1871 Masehi atau 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Ayahnya yaitu Kiai Asy'ari, ibunya Halimah. Keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pengelola sekaligus pendiri pesantren-pesantren populer. Karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, Abdul Alim wal Muta'alim, menjelaskan tentang etika seorang murid yang menuntut ilmu dan etika guru dalam menyampaikan ilmu. Kedua, Al-Tibyan fi nahyi al-muqatta'ati al-arqam wa al-aqarib wa al-ikhwan, berisi tentang pentingnya menjaga silaturahmi dan larangan memutuskan dalam wilayah sosial politik. Kitab ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Kiai Haji Hasyim dalam masalah ukhuwah Islamiyah. Ketiga, Muqaddimah al-Qanunal Asasi li Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Karangan ini berisi pemikiran dasar NU, terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan pesan-pesan yang penting yang melandasi berdirinya organisasi NU. Risalah fi Taqid al-Ahzi bi Mazhab al-Imah al-Arba'ah. Karangan ini berisi tentang pentingnya berpedoman kepada 4 madhab. Mawai'id, karangan berisi tentang nasihat bagaimana menyelesaikan masalah yang muncul di tengah umat akibat hilangnya kebersamaan dalam membangun pemberdayaan. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, memaknai hidup sebagai perjuangan. Seorang pejuang sejati adalah mereka yang dalam hidupnya selalu berpikir akan nasib dan masa depan bangsanya. Hidup selalu dimaknai sebagai perjuangan dan pengabdian, sebab tanpa itu semua hidup akan kehilangan nilai substansinya. Kedua, resolusi jihad. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok yang sangat cerdas dan berpengaruh. Pemikirannya selalu menjadi rujukan tidak hanya di lingkungan pesantren tetapi juga bagi bangsa Indonesia yang saat itu sedang berada dalam cengkraman kaum penjajah. Salah satu pemikiran politik Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memiliki pengaruh kuat saat itu ialah tentang resolusi jihad. Dua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir tahun 1868 Masehi di Yogyakarta dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Garis keturunan beliau rata-rata adalah seorang kiai, maka dapat disimpulkan bahwa Muhammad Darwis lahir di lingkungan keislaman yang kukuh. Karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama, pembaharuan di bidang pendidikan. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya pendidikan bagi kaum pribumi sungguh dipandang sebelah mata oleh pemerintah kolonial Belanda. Meski demikian, sekolah-sekolah Islam tradisional maupun berperan sebagai institusi pendidikan yang utama. Hanya saja dalam prakteknya, sekolah-sekolah Islam tradisional ini sangatlah sulit untuk mengembangkan sayapnya dalam hal memberikan pengajaran kepada masyarakat. Banyak mendapat kecaman dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Kedua, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang politik. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang suka berorganisasi. Begitu besar cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan agar dapat mendirikan sebuah perkumpulan yang di dalamnya juga dapat menyiarkan dakwah kepada umat Muslim. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama, perjuangan Islam di bumi Nusantara. Di antara para pejuang Islam yang begitu besar kontribusinya ada untuk bangsa ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan lewat pemikiran amal dan perjuangannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan cukup berhasil membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berkemajuan dalam bidang agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan usaha purifikasi akidah dari segala macam bentuk tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kedua, perjuangan di bidang pendidikan. Telah berhasil menciptakan model sekolah yang berbasis integrasi ilmu agama dan ilmu umum yang merupakan benih dari sekolah Islam modern di Indonesia. Ketiga, perjuangan dalam membentuk organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah semakin berkembang. Perkembangan serta keperluasan
serta perluasan tersebut menjadi petunjuk kreativitas dan ketajaman analisa Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap problema sosial yang dihadapi bangsa dan umat Islam Indonesia pada saat itu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.